Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Mujunisa Swehanda. Saya dari kelas 1A D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Baiklah, langsung saja. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi. Sistem reproduksi yang terjadi antara pria dan wanita memiliki sistem kerja yang berbeda satu sama lain. Masing-masing memiliki fungsi yang berbeda dan juga memiliki keunikannya masing-masing secara genetik. Dalam prosesnya, reproduksi terjadi atas pencampuran antara sel kelamin laki-laki atau sperma dan sel kelamin perempuan atau sel telur. Jika tidak bercampur, maka reproduksi tidak akan terjadi. Jika percampuran antara sel kelamin laki-laki dan perempuan sudah terjadi, maka pembuahan akan terjadi. Setelah pembuahan terjadi, sperma dan sel telur sebelumnya sudah menyatu akan menjadi janin atau kandungan di dalam rahim selama 36 hingga 40 minggu. Proses reproduksi bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti hormon dan juga kesehatan pihak laki-laki atau perempuan. Perbedaan sistem reproduksi pria dan wanita. Sistem reproduksi memiliki keunikannya masing-masing. Hal itu tentu saja membuat adanya perbedaan antara sistem reproduksi pria dan wanita. Untuk sistem reproduksi pria sendiri berfungsi sebagai alat produksi dan media penyimpanan. Selain dari kedua hal tersebut, sistem reproduksi pria juga berguna untuk mengantarkan sperma agar bisa membuahi sel telur. Sementara sistem reproduksi wanita berfungsi untuk memproduksi sel telur dan juga berfungsi sebagai wadah mengandung bayi dalam rahim selama kurang lebih 9 bulan. Berdasarkan kedua perbedaan tersebut, sistem reproduksi manusia memiliki keunikan masing-masing dan saling melengkapi satu sama lain. Antara organ reproduksi pria dan wanita memiliki bagian internal dan eksternal. Untuk pria, sistem reproduksi lebih dominan di luar tubuh, sedangkan wanita, sistem reproduksinya sebagian besar di dalam tubuh. Sistem reproduksi pria. Organ reproduksi pria memiliki struktur eksternal yang meliputi: pertama, penis adalah organ vital yang digunakan untuk berhubungan seks. Sperma keluar melalui saluran di dalam penis ketika sudah terjadi klimaks atau orgasme pada pria. Sukrotum adalah kantung kulit yang menggantung pada pangkal penis. Sukrotum berfungsi untuk melindungi testis, saraf, dan juga pembuluh darah. Yang ketiga, testis. Testis merupakan kelenjar di mana sperma dan testosteron diproduksi. Testis adalah organ terpenting dari sistem reproduksi pria dan terletak di dalam sukrotum. Selanjutnya, sistem reproduksi wanita. Organ reproduksi wanita lebih banyak terletak pada tubuh bagian dalam yang meliputi: 1. Tuba Fallopi, berfungsi sebagai jalur agar sel telur bisa bergerak dari ovarium ke rahim. Bentuk organ ini seperti tabung kecil dan menempel pada bagian atas rahim. Yang kedua, ovarium, kelenjar yang berfungsi untuk menghasilkan sel telur, hormon progesteron, dan hormon estrogen. Kelenjar ini berbentuk opal kecil dan terletak di kedua sisi rahim. Yang ketiga, vagina dan serviks, berfungsi sebagai jalur untuk menghubungkan serviks atau mulut rahim ke bagian luar tubuh. Selain itu, vagina juga dikenal sebagai jalan untuk melahirkan. Ketika berhubungan seksual, organ ini berfungsi untuk penetrasi penis. Rahim berfungsi sebagai tempat janin untuk berkembang saat kehamilan. Rahim berbentuk seperti buah pir dan merupakan organ berongga. Selain organ internal tersebut, wanita juga memiliki organ eksternal seperti labio mayor, labio minor, kelenjar Bartholin, dan klitoris. Organ-organ tersebut berfungsi untuk melindungi organ reproduksi internal wanita dari bermacam penyebab infeksi, memicu hasrat seksual pada wanita, dan sebagai jalur yang memungkinkan sperma bisa masuk ke dalam tubuh wanita dan mencapai sel telur. Wanita juga memiliki 4 hormon reproduksi utama, yaitu FSH dan LH, yang membantu proses pembentukan sel telur di ovarium. Sisanya adalah hormon yang berperan penting untuk kehamilan, yaitu estrogen dan progesteron.
Berdasarkan pembahasan tersebut, kesehatan setiap organ dalam sistem reproduksi perlu dijaga. Hal ini bisa dimulai dari pola hidup sehat, aktivitas seks yang aman, untuk menunjang proses reproduksi dan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Baiklah, selanjutnya yang kedua, saya akan menjelaskan tentang jantung. Jantung adalah sebuah rongga organ berotot yang memompa darah lewat pembuluh darah oleh kontraksi berirama yang berulang. Darah menyuplai oksigen dan nutrisi pada tubuh, juga membantu menghilangkan sisa-sisa metabolisme. Istilah kardik berarti berhubungan dengan jantung. Dari kata Yunani kardiak untuk jantung. Jantung adalah salah satu organ manusia yang berperan dalam sistem peredaran darah, terletak di rongga dada agak sebelah kiri. Permukaan jantung. Jantung adalah satu otot tunggal yang terdiri dari lapisan endotelium. Jantung terletak di dalam rongga torakik, di balik tulang dada. Struktur jantung berbelok ke bawah dan sedikit ke arah kiri. Masanya kurang lebih 300 gram, besarnya sebesar kepalan tangan. Struktur internal jantung. Secara internal, jantung dipisahkan oleh sebuah lapisan otot menjadi dua belah bagian, dari atas ke bawah, menjadi dua pompa. Kedua pompa ini sejak lahir tidak pernah tersambung. Belahan ini terdiri dari dua rongga yang dipisahkan oleh dinding jantung. Maka dapat disimpulkan bahwa jantung terdiri dari 4 rongga, serambi kanan dan kiri, dan bilik kanan dan kiri. Dinding serambi jauh lebih tipis dibanding dinding bilik, karena bilik harus melawan gaya gravitasi bumi untuk memompa darah dari bawah ke atas dan memerlukan gaya yang lebih besar untuk mensuplai peredaran darah besar, khususnya pembuluh aorta untuk memompa seluruh bagian tubuh yang memiliki pembuluh darah. Selanjutnya, cara kerja jantung. Pada saat berdenyut di setiap ruang jantung mengendur dan darah masuk ke jantung disebut diastol. Selanjutnya jantung berkontraksi dan memompa darah keluar dari ruang jantung disebut sistol. Kedua serambi berkontraksi dan berelaksasi secara bersamaan, dan kedua bilik juga mengendur dan berkontraksi secara bersamaan. Darah yang sudah mengandung sedikit oksigen dan mengandung banyak karbodioksida atau darah kotor dari seluruh tubuh mengalir melalui dua vena berbesar, vena cava, menuju ke dalam atrium kanan. Setelah atrium kanan terisi darah, ia akan mendorong darah ke dalam ventrikel kanan melalui katup tricuspidalis. Darah dari ventrikel kanan akan dipompa melalui katup pulmoner ke dalam arteri pulmonalis menuju ke paru-paru. Darah akan mengalir melalui pembuluh yang sangat kecil atau pembuluh kapiler yang mengelilingi kantong udara di paru-paru, menyerap oksigen, melepaskan karbon dioksida, dan selanjutnya dialirkan kembali ke jantung. Bagian-bagian jantung ada vena cava superior, katup aorta, vena pulmonalis kanan, atrium kanan, katup tricuspidalis, vena cava interior, vertikel kanan, ventrikel kiri, katup mitral, vena pulmonalis kiri, atrium kiri, arteri pulmonalis, aorta. Baiklah, selanjutnya yang ketiga saya akan menjelaskan tentang pencernaan. Langsung saja, pencernaan adalah sebuah proses metabolisme di mana suatu makhluk hidup memproses sebuah zat dalam rangka untuk mengubah secara kimia atau mekanik sesuatu zat menjadi nutrisi. Pencernaan terjadi pada organisme multisel, sel dan tingkat subsel, biasanya pada hewan. Pencernaan biasanya dibagi menjadi aktivitas mekanik dan kimia. Dalam kebanyakan vertebrata, pencernaan adalah suatu proses banyak tingkat dalam sebuah sistem pencernaan. Setelah ingesti dari bahan mentah, kebanyakan organisme lain. Proses ingesti biasanya melibatkan beberapa tipe manipulasi mekanik. Pencernaan dibagi menjadi 5 proses terpisah. Pertama, ingesti adalah menaruh makanan di mulut. 2. Pencernaan mekanik. Mastikasi, penggunaan gigi untuk merobek dan menghancurkan makanan dan menyalurkannya ke perut. Yang ketiga, pencernaan kimiawi. Penambahan kimiawi, dalam kurung asam, bile, enzim, dan air
untuk memecah molekul kompleks menjadi struktur sederhana. Yang keempat, penyerapan adalah gerakan nutrisi dari sistem pencernaan ke sistem sirkulator dan limpatik kapalaris melalui osmosis, transport aktif, dan difusi. Yang kelima, penyingkiran. Penyingkiran adalah materi yang tidak dicerna dari trek pencernaan melalui defekasi. Pencernaan kimiawi. Protein, lemak, dan polisakarida yang merupakan senyawa organik dasar yang ditemukan pada makanan akan mengalami pencernaan kimiawi untuk mengiris bentuk polimer senyawa tersebut menjadi monomer sebelum dapat digunakan sebagai energi atau bahan baku untuk sintesis molekul lain. Tahap pertama pemecahan molekul nutrisi merupakan reaksi enzimatik ekstraseluler yang dilakukan pada saluran pencernaan di luar sel, dan reaksi enzimatik intraselular yang terjadi di dalam organel khusus, yaitu disebut lisosom. Tahap kedua adalah 10 jenjang reaksi dalam proses glikolisis yang terjadi di dalam sitosol, termasuk pada mikroorganisme anaerob yang tidak mendayagunakan O2 sebagai salah satu energi penopang. Proses glikolisis terlebih dahulu mengkonversi setiap polimer glukosa yang menjadi senyawa metabolit yang kemudian diiris menjadi bentuk monomer dengan 6 atom karbon, lalu diiris lebih lanjut menjadi 2 molekul yang lebih kecil berupa asam pirufat dengan masing-masing 3 atom karbon. Tahap ketiga merupakan reaksi katabolisme oksidasi yang terjadi di dalam mitokondria. Sebelum memasuki siklus asam sitrat, asam pirufat terlebih dahulu dioksidasi oleh enzim kompleks pirufat, dehidrogenasi menjadi CO2 dan 2 gugus asetil. Kedua gugus asetil tersebut akan dioksidasi oleh satu molekul FAD menghasilkan FADH. FADH lalu mendonorkan 2 elektronnya ke 2 molekul NAD+ sehingga terbentuk 2 molekul NADH dan 1 FAD. Reaksi ini disebut reaksi oksidasi asam pirufat. 2 gugus asetil yang telah teroksidasi kemudian bereaksi dengan 2 koenzim A menghasilkan 2 molekul asetil KOA. Masing-masing asetil KOA akan bereaksi dengan 1 molekul H2O, melepaskan gugus koenzim A dan masuk ke siklus asam sitrat dengan mendonorkan 2 atom yang tersisa ke senyawa dan asam oksaloasetat. Diagram sistem pencernaan manusia. Pertama, rongga mulut. Kedua tekak faring. Keempat, diagram sistem pencernaan manusia. 1. Rongga mulut. 2. Tekak atau faring. 3. Lidah. 4. Pelenjaran ludah. 5. Sublingualis atau bawah lidah. 6. Submandibularis atau bawah rahang. 7. Parotis. 8. Kerongkongan atau esofagus. 9. Hati. 10. Kantung empedu. 11. Saluran empedu. 12. Lambung. 13. Pankreas. 14. Saluran pankreas. 15. Usus 12 jari atau duodenum. 16. Usus kecil atau ileum. 17. Umbai cacing. 18. Usus besar atau kolon. 19. Kolon datar atau transverse. 20. Kolon naik atau ascending. 21. Cecum. 22. Kolon turun atau descending. 23. Poros usus atau rectum. 24. Anus. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan yang keempat, yaitu sistem perkemihan. Langsung saja, anatomi sistem perkemihan ada kidney, ureter, bladder, dan uretra.
Sistem perkemihan adalah suatu sistem di mana terjadi proses penyaringan darah sehingga darah terbebas dari zat-zat yang tidak diperlukan. Darah diturunkan ke penyaringan. Penyaringan dibagi menjadi dua. Yang pertama, zat yang tidak diperlukan dibuang dalam urin. Zat yang masih diperlukan beredar dalam darah. Ginjal tampilan berbentuk seperti kacang, berwarna merah tua, sisi cekung menghadap medial, panjang lebih kurang 12,5 cm, tebal 2,5 cm, lebih kurang sebesar kepalan tangan. Berat 225 gram sampai 175 gram. Pria dewasa 150 sampai 170 gram, wanita dewasa 115 sampai 155 gram. Letak ginjal, rongga peritoneal sebelah kanan dan kiri kolumna vertebralis dikelilingi lemak dan jaringan ikat. Pada bagian atas terdapat kelenjar suprarenal. Ginjal kanan terletak agak di bawah dibandingkan ginjal kiri karena ada hati pada sisi kanan. Batas atas ginjal kiri setinggi iga ke-11 dan ginjal kanan setinggi iga ke-12 dan batas bawah ginjal kiri setinggi vertebrae lumbalis ketiga. Struktur internal ginjal, ada hilus renalis, tingkat kecekungan tepi medial ginjal sebagai tempat struktur-struktur pembuluh darah, sistem limpatik, saraf, ureter menuju dan meninggalkan ginjal. Sinus renalis, rongga berisi lemak yang membuka pada hilus sebagai jalan masuk dan keluar ureter, pena dan arteri renalis, saraf dan limfatik. Pelvis renalis, peluas ujung proksimal ureter. Yang keempat, parenkim renalis, jaringan ginjal yang menyelubungi struktur ginjal terbagi atas medula dan korteks. Pertama, medula, terdiri dari massa triangular yang disebut piramida ginjal. Yang kedua, korteks, tersusun dari tubulus dan pembuluh darah nefron yang merupakan unit struktural dan fungsional ginjal. Yang kelima, lubus renalis, tiap lubus terdiri atas satu piramida. Struktur mikroskopis ginjal, satuan fungsional ginjal disebut nefron. Jumlah nefron 1,3 juta tiap ginjal. Tiap nefron memiliki satu komponen vaskuler, kapilar, dan satu komponen tubular. Nefron terdiri dari glomerulus. T4 pertama, filtrasi. Tubulus panjang terdiri dari 1 tubulus proximalis, 2 lobe of Henle, 3 tubulus distalis, 4 tubulus colligentes. Vaskularisasi, arteri relalis, percabangan aorta abdomen yang mensuplai masing-masing ginjal dan masuk ke hilus. Mililiter cabang anterior posterior. Keduanya menyebar sampai ke medula ginjal, terletak antara piramid, disebut arteri interlobis. Dari arteri interlobis pada bagian medula ada arteri yang melewati basis piramid, disebut arteri arcuata. Selanjutnya, arteri arcuata bercabang menjadi arteri interlobularis yang berjalan tegak ke dalam korteks. Anterior afferent berasal dari arteri interlobularis. Satu arteriol afferent membentuk 50 kapiler yang membentuk glomerulus. Arteriol efferent meninggalkan setiap glomerulus yang membentuk jaringan kapiler. Peritubular yang mengelilingi tubulus proksimal dan distal untuk memberi nutrien serta mengeluarkan zat-zat yang diabsorpsi. Kapiler peritubular mengalir ke dalam pena korteks yang kemudian menyatu membentuk pena interlobularis. Pena arcuata menerima darah dari pena interlobaris yang bergabung dan bermuara ke dalam pena renalis. Pena renalis meninggalkan ginjal untuk bersatu dengan pena cava inferior. Glomerulus merupakan gulungan atau anyaman kapiler yang terletak di dalam kapsul Bowman. Menerima darah dari anterior efferent dan meneruskan ke arterior efferent, selanjutnya ke sistem pena. Kapsul Bowman adalah
Ujung buntu tubulus ginjal berbentuk kapsul cekung, diameter 200 mm. Tubulus proksimal konvolta, tubulus ginjal yang langsung berhubungan dengan kapsula Bowman, panjang 15 mm, diameter 55, berkelok-kelok dari korteks ke medula dan kembali ke korteks. Terjadi proses transport aktif natrium dan kalium. Ansa Henle, bentuk lurus dan tebal diteruskan ke segmen tipis dilanjutkan ke segmen tebal panjangnya 12 ml. Total panjang ansa Henle 2-14 mm. Tubulus distal konvolta, bagian ginjal yang berbelok-belok dan letaknya jauh dari kapsula Bowman, panjangnya 5 mm. Tubulus distal dari masing-masing nefron bermuara pada ductus colligentes. Ductus colligentes, masing-masing ductus colligentes berjalan melalui korteks dan medula ginjal, selanjutnya ductus Bellini, selanjutnya kalik minor, selanjutnya kalik mayor, selanjutnya pelvis renalis pada aspek piramid atau ureter. Yang terakhir ureter, organ berbentuk tabung kecil untuk mengalirkan urin dari ginjal ke dalam vesika urania. Perpanjangan tubulus berpasangan dengan berotot dari pelvis renalis yang merentang sampai vesika uranaria. Tiap ureter panjangnya kurang lebih 25-30 cm, diameter 4-6 mm. Dindingnya terdiri atas 3 lapisan jaringan. Lapisan fibrosa atau luar, muscularis, longitudinal, dan otot polos sirkuler bagian tengah, epitelium mukosa bagian dalam. Lapisan otot memiliki aktivitas peristatik. Gelombang peristatik mengalirkan urin dari kandung kemih keluar tubuh. Setiap ureter akan masuk ke kandung kemih melalui sfikter. Sfikter adalah suatu struktur muskuler atau berotot yang bisa membuka sehingga air kemih bisa lewat dan menutup. Air kemih yang secara teratur mengalir akan terkumpul di dalam kandung kemih. Vesika uranaria, satu organ muskular berongga yang berfungsi sebagai kontainer penyimpanan atau menampung urin sementara. Kapasitas maksimal 300-450 ml. Lokasi pada laki-laki terletak tepat di belakang symphysis pubis dan di depan rektal. Pada perempuan terletak agak di bawah uterus di depan vagina. Jika penuh mampu mencapai umbilikus di rongga abdominopelvis. Lanjutan vesika urinaria, struktur dinding 4 lapisan, serosa atau lap luar, perpanjangan lap peritoneal, rongga abdominopelvis, 2 otot detrusor atau lap tengah, 3 submukosa, 4 mukosa atau lap terdalam. Saat kemih relaks, mukosa pipih mengembang ketika urin terkumpul. B. Trigonum, area halus, trianguler, sudutnya terbentuk dari 3 lubang. Uretra pada pria, uretra membawa cairan semen dan urener panjang sekitar 20 cm melalui kelenjar prostat dan penis. Uretra prostatik dikelilingi oleh kel prostat, menerima 2 ductus ejakulator yang terbentuk dari penyatuan ductus deferens dan ductus kel vesikel seminal. Uretra membranosa, bagian terpendek 1 cm sampai 2 cm, dikelilingi sfikter uretra eksterna. Uretra cavernosa, berspons, bagian terpanjang menerima ductus kelenjar bulbouretra dan merentang sampai orifisium uretra eksterna pada ujung penis. Uretra pada wanita, ukuran pendek 3,75 cm, membuka keluar tubuh MLL orifisium uretra eksterna yang terletak antara klitoris dan mulut vagina. Wanita lebih berisiko terjadi infeksi kandung kemih atau sistitis dan infeksi saluran kemih atau ISK.
Baiklah, yang terakhir, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang otot. Bagian-bagian otot. Bagian-bagian depan otot ada musculodetoldeus, ada muscula brachia, ada muscula brachioradialis, ada muscula quadriceps femoris, ada muscula pectoralis major, ada muscula triceps brachia, ada muscula abdominalis. Baiklah, yang bagian belakangnya ada muscula trapezius, ada muscula latimus dorsi, ada muscula gualeus, ada hamstring muscula, ada muscula fibularis. Pengertian otot. Otot adalah sebuah jaringan dalam tubuh manusia dan hewan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tubuh. Otot diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Otot menyebabkan pergerakan suatu organisme maupun pergerakan dari organ dalam organisme tersebut. Jenis-jenis otot. 1. Otot lurik. Memiliki desain yang efektif untuk pergerakan yang spontan dan membutuhkan tenaga besar. Otot ini mudah lelah yang disebabkan oleh penumpukan asam laktat pada sel-selnya. Pergerakan otot lurik berasal dari sinyal motorik yang berasal dari otak dan bersifat sadar, bukan refleks. Otot ini terdapat pada hampir seluruh tubuh bagian luar manusia dan hewan. Selanjutnya, otot polos. Otot yang ditemukan dalam organ pencernaan dan pembuluh darah bekerja dengan pengaturan dari sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel otot yang terbentuk dari gelendong dengan kedua ujung meruncing serta mempunyai satu inti tunggal. Yang ketiga, otot jantung. Otot yang bekerja khusus untuk memompa darah pada jantung ini adalah jaringan otot yang sanggup berkontraksi secara terus-menerus tanpa henti. Pergerakan tidak dipengaruhi sinyal saraf pusat. Otot jantung dapat dipengaruhi oleh interaksi saraf simpatik atau parasimpatik yang memperlambat dan mempercepat laju denyut jantung, tetapi tidak dapat mengontrolkan secara sadar. Gerakan yang dihasilkan otot ada 2 macam, yaitu pertama, gerakan yang mudah diamati. Gerakan yang mudah diamati meliputi gerak berpindah tempat dan gerak sebagian tubuh seperti menggelengkan kepala serta melambaikan tangan. Yang kedua, gerakan yang tidak mudah diamati. Gerakan yang tidak mudah diamati berupa gerakan organ dalam tubuh, misalnya gerak peristaltik, alat-alat pencernaan, denyut jantung, mengembang dan mengempisnya pembuluh darah, dan sebagainya. Kontraksi relaksi otot rangka menjadi tubuh dalam posisi tetap tegak pada saat berdiri maupun duduk. Kontraksi otot juga dapat menghasilkan panas yang dapat digunakan untuk memelihara tubuh. Misalnya saat dingin, otot akan menggigil untuk menghasilkan panas. Kerja otot. Otot bekerja dalam kelompok untuk menghasilkan suatu gerakan. 2 kelompok otot atau lebih dapat bekerja secara antagonis atau sinergis. Antagonis artinya kerja 2 kelompok otot saling berlawanan. Jika satu kelompok otot kontraksi, maka kelompok otot yang lain berelaksasi. Kerja otot sinergis adalah kedua kelompok otot bekerja secara bersama-sama, tidak saling melawan. Contoh otot antagonis adalah kerja otot bisep dan trisep, sedangkan otot sinergis yaitu otot tulang rusuk yang bekerja bersama-sama ketika seorang menarik napas. Gangguan otot dapat disebabkan oleh kekurangan zat makanan tertentu seperti kalsium. Selain itu, terkumpulnya produk beracun, penyakit, luka otot yang lama tidak berfungsi, dan kesalahan hubungan saraf. Berikut beberapa gangguan otot. Pertama, fibrosis. Menumpuknya serat kolagen yang jumlahnya berlebihan pada otot secara normal tidak ada. Dengan adanya jaringan fibrosa, maka otot akan degenerasi sehingga tidak bisa berkontraksi. Yang kedua, fibrositis. Peradangan jaringan fibrosa menyebabkan rasa sakit karena terjadi kekakuan pada jaringan fibrosa dan otot yang dilapisinya. Yang ketiga, distrofi otot. Degenerasi otot yang diturunkan dan menyebabkan otot rangka menjadi lemah, sehingga penderita seperti mengalami kelumpuhan.
miastenia gravis, keadaan melemahnya otot rangka terutama daerah muka dan tenggorokan yang disebabkan gangguan pada persambungan saraf otot. Biasanya menyerang organ dewasa yaitu wanita usia 18-25 tahun dan laki-laki usia di atas 40 tahun. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.